Seperti yang kalian tahu, aku udah sering masuk hutan, camping bareng papa, camping satu keluarga. Tapi ada satu hal yang sebenarnya belum pernah aku lakukan. Dan di video kali ini aku akan berangkat dan menghabiskan waktu 24 jam di tengah hutan sendiri. Andrew Kalowit. Jadi video tadi adalah beberapa cuplikan ya terkait aktivitas Andrew Kalowit yang membuatnya belakangan ini jadi viral ya gitu. Bayangin dia 24 jam di hutan Kalimantan sendirian. Kemudian dia juga berada di tengah danau gitu ya, tetap di area kawasan hutan ya. Dan gue salut banget sama si Andrew. Hanya saja si Andrew yang ganteng dan masih remaja atau masih muda ini ya, kondisi mukanya itu berjerawat. Nah, di sini kita akan ngebahas nih, kira-kira jerawatnya si Andrew ini tipe jerawat apa dan gimana cara ngatasinnya. Nah, sebelum gua bahas terkait video kali ini, jangan lupa seperti biasa guys, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan drop komen kalian di kolom komentar jika kalian mengalami hal yang sama atau pertanyaan lainnya. Boleh juga DM gue ya di Instagram @ciwangmo. Kalau sudah, let's go. Oke guys, jadi belakangan ini memang sempat viral banget gitu ya di TikTok, di Instagram Reels gitu ya. Bahkan di YouTube pun sekarang views dari video-videonya si Andrew ya, terutama yang dia 24 jam di hutan gitu ya, udah mencapai 12 juta kali ditonton lebih gitu ya. Kemudian yang dia di tengah danau juga videonya udah ditonton 8 juta kali. Dan yang terbaru videonya masih on trending gitu ya, yang dia camping itu di Bali ya, di Danau Tambelingan di daerah Buleleng kalau gue nggak salah gitu ya. Namun di sini gue nangkep bahwa ternyata si Andrew ini mengalami masalah kulit yang berjerawat. Kalau ngeliatin video-videonya gitu ya, jerawatnya itu muncul di area dahi, kemudian di area dagu dan rahang sebelah sini ya. Kira-kira seperti itu, jerawatnya agak banyak lah di area seperti itu. Nah, kira-kira itu jerawat apa? Kalau gue ngeliatin ya, kondisi tempat dimana tumbuhnya jerawat, bisa gue pastikan bahwa itu area di sini dan area di sini itu adalah jerawat hormonal. Kemudian karena di hidungnya itu bersih banget guys, jadi nggak ada jerawat di area hidungnya. Adapun cuman sampai area sini ya, pipi sebelah sini aja gitu, sampai pelipis sebelah sini. Selebihnya masih bersih area hidung gitu ya. Jadi si Andrew ini kebanyakan hormonal. Dan satu hal yang gua perhatikan ketika si Andrew camping ini kan, dia sering banget ngebawa si anjingnya ya, si Puma. Dia punya anjing namanya Puma gitu ya guys. Dia sering berinteraksi dengan Puma, entah itu mengelus bulunya atau apalah gitu ya kan. Kemudian Andrew itu punya kebiasaan gitu ya guys, entah rambutnya itu pada posisi yang udah fix atau memang lagi berantakan gitu, dia sering banget bus gitu memperbaiki rambutnya. Dan di saat seperti itu, Andrew itu kalau gue perhatiin dia nggak sempat nyuci tangan gitu ya, which mean ya si Puma ini udah kemana-mana gitu ya kan, bahkan kadang nyemplung di air lah gitu. Bakteri di bulunya itu udah pasti banyak dan berpindah ke tangan si Andrew, dan itu menyebabkan bakteri nih di tangan Andrew ini berpindah ke rambutnya, dimana saat dia berkeringat dan lain-lain gitu, itu bisa jatuh dan menyentuh area dahi gitu. Dan disitulah berpindah bakteri dari tangan yang tadinya mungkin di bulunya si Puma gitu ya, akhirnya berada di kulitnya Andrew dan menyebabkan masalah seperti jerawat. Karena kalau aktivitas di hutan Kalimantan ya guys, yang belum tahu mungkin areanya itu membuat badan kita itu berasa panas, karena memang Kalimantan itu berada dekat dengan atau di garis khatulistiwa ya, artinya memang suhunya sangat panas gitu, menyebabkan produksi kelenjar minyak kita itu lebih banyak sehubungan dengan produksi minyak di wajah Andrew itu yang banyak. Kemudian bakteri mungkin yang bisa menyebabkan jerawat, ditambah hormonal gitu ya, karena umurnya sekarang masih 18 tahun, jadi jerawat di area sini tuh hormonal guys. Nah sekarang pertanyaannya, gimana sih cara ngatasinnya atau saran apa buat Andrew nih? Saran buat Andrew terkait permasalahan yang dia alami, gue punya dua. Yang pertama adalah kebiasaan. Jadi paling nggak kebiasaannya harus diubah ya gitu. Kalau kalian juga mengalami hal yang sama juga boleh nyontek ya. Kalian jangan begadang, itu yang pertama. Paling nggak tidur sebelum jam 11 malam gitu ya. Kemudian yang kedua, hindari makanan atau minuman yang terlalu manis gitu. Kemudian yang ketiga, maintain stres kalian. Dan yang keempat, hindari menyentuh
area wajah kalian gitu. Kemudian dan yang kelima, kalau bisa sarung bantalnya ya di rumah itu dicuci atau diganti, itu berkaitan dengan kebiasaan. Jadi 5 yang gua marking di sini, silahkan kalian juga boleh nyontek. Kemudian untuk ngatasinnya dari segi produk, bisa menggunakan produk-produk yang aman dan fokus untuk mengatasi jerawat. Nah misalnya nih, kita mulai dari sabun muka, kemudian nanti lanjut ada serum, ada pelembab, dan ada sunscreen. 4 hal ini wajib banget ada, atau setidaknya cukup punya 3, yaitu sabun muka, kemudian pelembab, dan juga sunscreen. Ini basic banget ya. Nah untuk sabun muka, saran produknya yang pertama kalian bisa gunakan KAF ya, yang oil triple action oil and komedo defense. Ini bagus banget untuk membersihkan minyak yang menumpuk di permukaan kulit wajah kalian, bahkan yang di pori-pori ya gitu, sama kotorannya juga ada pasti bersihin ya. Yang kedua, mau naik sedikit gitu ya kan, yang kandungan salicylic acidnya lebih gede dikit, ada dari Scarlet Acne. Ini yang baru ya guys. Ini bagus banget karena dia gentle, dia juga teksturnya gel, jadi enak banget ngebersihin, nggak ngebuat kulit wajah kita itu jadi kering karena dia mengandung castor oil juga yang bisa membantu untuk melembabkan. Kemudian yang ketiga, sekalian membersihkan, juga bisa bantu perbaiki skin barrier dari Skintific ini yang 5 times ceramide ya. Dia low pH, udah pasti aman ya gitu, karena pH-nya mendekati pH kulit kita, sehingga kalau kalian menggunakan skincare selanjutnya itu bisa bekerja dengan maksimal. Silahkan, ini harganya beda-beda dan silahkan aja gitu ya. Kemudian yang kedua dari serum, karena gue udah pernah ngeliatin si Andrew itu kayaknya di endorse ya oleh Scarlett yang acne serum gitu ya. Dia udah sempat make, jadi menurut gua kurang efektif nih di wajahnya Andrew mungkin gitu ya, karena selama kurang lebih kalau nggak salah gue perhatiin videonya itu udah 2 tahunan si Andrew ini berjerawat ya. Dan sampai di video terakhirnya yang dia camping di Bali bareng si temennya Emilia ya, masih muncul jerawatnya. Jadi kalau gue mungkin kurang efektif, bisa menggunakan serum dengan salicylic acid yang lebih powerful. Ini misalnya dari Haume nih, salicylic acidnya itu 2% ya. Ini bisa banget digunakan hanya di malam hari ya gitu. Dan ini bisa membantu untuk membersihkan pori-pori yang tersumbat dan menyebabkan jerawat, serta bantu membunuh bakteri penyebab jerawat. Dan juga bagus banget untuk mengatasi ya tekstur kulit tadi yang ada bekas-bekas jerawatnya ya gitu. Kemudian kalau misalnya sudah selesai nih jerawatnya, atau kulitnya agak sensitif dengan salicylic acid mungkin gitu ya, bisa banget, mengingat kalau si Andrew sendiri nih usianya udah 18 tahun, jadi bisa pakai produk kombinasi gitu ya, menggunakan niacinamide kemudian di layer dengan retinol gitu. Ini bagus banget karena niacinamide-nya sendiri mengontrol produksi minyak nih gitu, sehingga kulitnya itu nggak memproduksi minyak berlebih yang bisa menyebabkan porinya kesumbat dan berjerawat. Sedangkan retinolnya selain bisa membantu mencerahkan kulit, dia juga memperbaiki tekstur kulit dan juga bisa membantu memberantas jerawat. Kira-kira itu guys. Nah kalau kalian mengalami hal yang sama, boleh nyontek ini juga gitu ya. Kemudian untuk urusan pelembab, di sini gue saranin hanya satu ya. Silakan si Andrew atau kalian mengalami hal yang sama, boleh menggunakan Skintific 5 times ceramide. Ini bagus banget untuk memperbaiki dan menguatkan skin barrier gitu ya, karena dia mengandung hyaluronic acid, centella asiatica, marine collagen, dan tentu saja ceramide-nya ada 5 macam gitu. Dan ini ekstra lembab banget, dimana kulit yang udah lembab itu bisa self healing gitu ya, bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Kemudian karena si Andrew nih aktivitasnya siang banyak banget gitu ya, entah itu dia patroli lah dengan para motor gitu ya di atas gitu ya guys. Kemudian dia sering camping di hutan lah gitu, segala macam, butuh banget tambahan sunscreen. Nah kalau untuk dia di rumah aja bisa menggunakan Skin Aqua SPF 30 ya, karena di rumah kan airnya tuh mengalir tuh, air bersih, jadi dia bisa cuci tangan habis itu pakai sunscreen, jadi aman. Nah karena kalau aktivitasnya dia di hutan nggak sempat cuci tangan dan segala macam dan wajib pakai sunscreen, bisa banget menggunakan sunscreen stick dari Haume. Jadi tinggal pakai gitu ya guys, satset, nggak perlu menyentuh kulit wajah, sehingga tetap dapat bisa melindungi kulitnya dari paparan sinar matahari tanpa khawatir bakteri di tangannya berpindah di wajah. Nah kira-kira seperti itu. Kalau kalian mengalami hal yang sama atau udah mencoba produk-produk ini, silahkan komen di kolom komentar ya, siapa tahu gue bisa bantu gimana caranya bisa tampil lebih baik, tampil lebih glow up. So terima kasih udah banyak udah nonton video ini. Gue juga mau ngecapin terima kasih terkhusus buat Andrew ya, telah menjaga lingkungan di hutan Kalimantan.